Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Kita lanjutkan materi perkuliahan untuk pemrograman Wow. dengan NetBeans. Yang secara terminologi ada tiga istilah ya dalam pemrograman. Ada program, ada pemrograman, dan ada bahasa pemrograman. Program ini adalah hasil, pemrograman ini adalah proses, bahasa pemrograman adalah toolsnya atau alat. Nah, pemrograman berorientasi objek masuk pada terminologi pemrograman. Tapi pada prosesnya kita tidak lepas dengan bahasa pemrograman dan program yang dihasilkan. Bahasa pemrogramannya kebetulan kita pakai Java ya, tapi ada bahasa pemrograman lain, ada bahasa C, C++, C Sharp, Delphi, dan lain-lain. Jadi ilustrasinya kelas itu seperti cetakan, ya. Kemudian objek itu adalah kue yang dihasilkan dari cetakan. Kalau cetakannya bulat, kuenya bulat. Kalau cetakannya kotak, pasti kuenya juga kotak. Namun kue atau objek ini bisa memiliki beberapa warna atau variasi yang berbeda. Kelas ini adalah terdiri dari atribut ya. Objek berisi value. Atribut itu ada nama, ada warna, value nilai dari nama dan warna ini atribut ini. Ya. Konsep PBO ada inherited, encapsulation, dan polymorphisme. Mungkin sudah dibahas di Java OP sesi 1 ya. Berikutnya, sebenarnya bagaimana membuat program ini adalah mengidentifikasi permasalahan ya. Jadi bagaimana kita memformulasikan sebuah permasalahan di dalam sebuah bahasa pemrograman sehingga menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Nah, tahapannya misalnya kita mau buat ruas segitiga nih. Rumusnya ruas sama dengan alas dikali tinggi bagi dua. Kita buat dulu algoritma langkah-langkahnya. Kemudian kita buat flowchart-nya, baru kita deskripsikan dalam bentuk bahasa pemrograman. Kita lanjutkan sekarang materinya. Kita akan coba membahas tentang pemrograman visual ya, pemrograman visual dengan NetBeans. Kalau waktu di semester sebelumnya dengan saya di Java versi 1 kita membahas dengan Java ini versi konsol ya. Sekarang kita akan coba dengan visual. Bedanya apa sih? Kalau konsol itu semuanya dilakukan dengan coding 100%. Kita membuat program dengan mengetik, menulis kode program. Nah, kalau dengan visual ini kita ada proses tahapan namanya desain, baru coding. Jadi secara langkah memang lebih panjang, ya, tetapi secara kemudahan dengan bahasa visual ini sebetulnya lebih memberikan kemudahan karena kita tidak terlalu dipusingkan, direpotkan dengan script atau coding. Ya, kita lihat dulu. Ini object oriented programming. Jadi program orientasi objek adalah programming paradigma pemrograman yang menggunakan objek dan interaksi untuk merancang aplikasi dan program komputer. Jadi di sini penekanannya adalah interaksinya pada penggunaan objek ya. Pada tahun 1990-an OOP tidak banyak digunakan ya, tetapi sekarang menjadi sesuatu yang sudah lumrah digunakan. Bahasa pemrograman yang digunakan ada Visual Basic, .NET, Visual C++, C Sharp ya, Visual G, Golang Delphi, Java, Python dan sebagainya. Jadi ada banyak bahasa pemrograman yang digunakan. Kemudian objek oriented itu maksudnya gimana? Objek, misalnya kita punya mobil. Mobil itu sebagai ilustrasi karena kita anggap ini sebagai objeknya. Objeknya mobil. Maka objek mobil ini dia memiliki atribut properti. Misalnya mereknya apa, warnanya apa, tipenya apa, kemudian apa lagi, tahun produksi dan sebagainya. Nah, selain memiliki properti, objek ini juga memiliki metode. Maju, mundur, berhenti, mengerem, klakson, dan lain-lain ya. Itu objek mobil. Jadi sebetulnya apa itu objek? Objek adalah semua benda yang ada di dunia ini dapat kita sebut sebagai objek. Ya, jadi objek adalah segala sesuatu yang berupa benda, itu objek. Biasanya objek itu punya tadi atribut dan juga punya metode. Nah, karakteristik disebut juga atribut ya dan tingkah laku disebut dengan behavior atau metode. Jadi objek itu dia punya dua ciri yaitu ada metodenya, ada propertinya. Gitu ya, ada atributnya, ada metodenya, behaviornya. Pemrograman orientasi objek ini tadi sudah ya.
Nah, untuk NetBeans merupakan salah satu alat ya yang berupa IDE (Integrated Development Environment) yang tidak hanya dipergunakan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis Java, tapi juga oleh beberapa bahasa pemrograman lain. Ya, jadi NetBeans ini kenapa dikatakan IDE? Dia sudah terintegrasi ya aplikasi. IDE ini secara sederhana diartikan sebagai aplikasi komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Jadi IDE ini dia dilengkapi dengan beberapa tools ya. Nanti apa saja kita akan lihat. Kemudian tujuan dari IDE untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat. Nah, IDE atau secara bebasnya dapat diterjemahkan sebagai lingkungan pengembangan terpadu, dapat memiliki fasilitas editor. Editor ini menulis kode sumber program ya. Editor ini biasa digunakan kalau misalnya kita membuat kode program kayak PHP ya, itu kita perlu editor. Web, HTML ya, itu biasanya terpisah editor, termasuk di sini nanti. Nah, selain editor, ada juga compiler. Jadi editor tempat menulis kode program, compiler ini mengkompilasi ya kode program. Kemarin kita bahas di pertemuan slide pertama bahwa komputer itu tidak mengerti apa yang kita ketik. Nah, terjemahkan dengan compiler. Kemudian linker dan juga debugger. Nah, cara prakteknya bagaimana? Kita buka NetBeans, nanti pilih file, kemudian new project. Ini ya, file new project. Silakan versi NetBeans-nya bisa apa saja. Di slide pertama saya sudah kirim link Zoom-nya untuk download aplikasi master ya, master NetBeans-nya ya, yang versi Avase. Kemudian berikutnya setelah pilih new project, nah dalam new project wizard pilih kategori Java dan Java application. Ini ada beberapa kategori ya, Java, Maven, kemudian sampel dan lain-lain. Kita pilih Java, kemudian pilih Java application, kemudian klik next. Nanti pada berikutnya kita tentukan nih direktorinya.